Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamun alal asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa MBS TV yang dicintai Allah, pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Allah banyak sekali memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat berkumpul dalam majelis pagi hari ini. Tidak lupa sholatan wassalaman kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti saat ini. Pemirsa MBF TV yang dicintai Allah, rasa syukur tidak habisnya kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun ini kita umat Islam dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, Syahrul Syiyam, Syahrul Quran, wa Syahrul Tabawi. Semoga dengan puasa Ramadan tahun ini Allah menjadikan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur dan hamba Allah yang bertakwa. Pemirsa MBS TV yang dicintai Allah, pada hakikatnya ibadah puasa tidak hanya menahan rasa lapar dan haus, tetapi menahan dari perbuatan yang menghapus pahala puasa. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atsyu." Dan berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali rasa lapar dan haus. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sudah seharusnya menjalankan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, dan menghindari hal-hal yang dapat menghapus pahala ibadah puasa. Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang hal-hal atau perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa. Di dalam hadisnya yang berbunyi, An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, khamsatu asya'in tuhitus sauma, al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminu wal humusu wan nadaru bisyahwati. Pemirsa MBS TV yang dirahmati Allah, marilah kita bahas 5 hal yang dapat menghapus pahala ibadah puasa. Yang pertama yaitu al-kadhibu, berkata dusta, yaitu menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika orang berdusta selama ia berpuasa, maka puasanya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Rawahu Bukhari. Oleh karena itu, marilah kita menjaga ibadah puasa kita. Yang kedua, al-ghibatu, gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Seseorang yang bergosip atau membicarakan keburukan orang lain dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Hal yang ketiga yaitu an-namimatu, adu domba dan fitnah. Akar dari perbuatan adu domba dan fitnah adalah kebencian. Rasa tidak senang melihat orang lain rukun lalu menyebar fitnah untuk merusak. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya pelaku adu domba tidak akan masuk surga. Rawahu Muslim. Hal yang keempat yaitu al-yaminu wal gumusu, yaitu bersumpah palsu. Mengatakan sumpah tapi berbohong merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam. Yang mana terdapat firman Allah surat Ali Imran ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sungguh-sungguh mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Marilah semua untuk bermuhasabah diri. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu an-nadaru bisyahwat, yaitu tidak menjaga mata dari syahwat. Salah satu sumber syahwat yang utama ialah pandangan mata. Seorang muslim dan muslimat harus waspada dengan pandangan matanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Rawahu Hakim wa Tabrani. Pemirsa MBS TV yang dicintai Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengingat tuntunan ini, marilah bersama-sama kita berusaha agar puasa kita tetap bersih. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua sehingga kita dapat meninggalkan semua larangan Allah dan larangan Rasulullah dengan hati yang ringan, bersih dan ikhlas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, datangnya dari Allah, dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan, tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Syukron ala husni ihtimamikum. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.